Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Kita berjumpa kembali pada podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan seperti biasa kita akan hadir untuk Anda dengan menghadirkan orang-orang yang tentunya bisa memberikan spirit ataupun motivasi di seputaran kita bersama. Nah, saat ini kita tahu ya sahabat Gandoria bahwa Kota Pariaman itu tidak lepas dari wisata atau objek wisata yang sangat indah, khususnya wisata kawasan pantai. Dan keindahan pantai tentu tidak terlepas dari bagaimana kita menjaga ekosistem laut, dan tentunya menjaga ekosistem laut itu tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga melibatkan pihak lain. Nah, saat ini kita sudah kehadiran tamu. Ini khusus banget ya kita hadirkan untuk sahabat Gandoria bersama. Selamat siang Abang Tommy Tembijo ya. Dengan Tommy Tembijo ya Bang ya. Selamat siang Bu Dewi. Iya. Selamat siang sahabat Gandoria, Radio Gandoria ya. Iya. Abang Tommy Tembijo ini sahabat Gandoria bisa lebih dikenal dengan ketuanya Tabui Diving Club ya Bang ya. Mungkin sebelum menyapa sahabat Gandoria di rumah, kita boleh perkenalkan dulu Abang dengan membuka maskernya sebentar. Jadi Mas sahabat Gandoria pengen tahu seperti apa sih Abang Tommy itu gitu. Okay. Karena kan selama ini taunya kan cuma nama, terus eksisnya gitu. Siap. Ternyata nggak kalah gantengnya dari Fandi gitu ya. Oke, mungkin bisa disapa sahabat Gandoria dan diperkenalkan diri dulu Abang, silakan. Baik, sahabat Radio Gandoria, perkenalkan nama saya Tommy Tembijo yang lebih terkenal di media sosial itu. Kebetulan saat ini saya diamanahi oleh kawan-kawan di Tabui Diving Club untuk menjadi ketua pengurus organisasi periode 2019-2022. Saat ini ya TDC tetap eksis gitu. Tetap eksis ya, alhamdulillah ya Bang ya. Selagi masih ada pantai di Kota Pariaman. Oke, mungkin bisa kita ceritakan sedikit Bang sejarah berdirinya TDC ini Bang. Baik Bu Dewi. Jadi sahabat Radio Gandoria, TDC itu lahir tahun 2011. Di tepatnya itu sedikit cerita tentang momen berdirinya itu. Kita berdiri pas puncak acara Tabui 2011 itu. Jadi TDC tidak punya tanggal ulang tahun, tetapi ulang tahunnya itu adalah puncak kegiatan Tabui. Jadi kita persepsinya adalah selama Tabui masih ada, penyelenggaraan Tabui masih ada, artinya kita tetap eksis seperti itu. Kalau Tabui sudah tidak ada di Pariaman, artinya TDC mungkin jadi pertimbangan untuk diteruskan organisasinya. Seperti itu, Bu Dewi. Oke, untuk saat ini apa saja yang telah dilakukan oleh TDC sendiri Bang? Baik, TDC dari awalnya itu 2011 merupakan organisasi penyelam sebenarnya. Kami adalah kumpulan penyelam di Pariaman. Cukup banyak di 2011 itu anggota kita. Kenapa kita bikin TDC bersama kawan-kawan itu? Ya karena untuk olahraga menyelam ini boleh dalam tanda kutip ini olahraga mahal. Artinya peralatannya mahal, biayanya cukup mahal. Jadi kalau kita bersama-sama artinya ada keringanan lah. Artinya kita bisa berkegiatan secara tidak mengeluarkan uang banyak gitu. Artinya kita bersama kita masih tetap bisa menyelam. Dan di 2011 itu sampai 2012 kita cuma hobi aja. Jadi hobi sekedar menyelam untuk melihat keindahan bawah laut. Setelah itu terpikir oleh kawan-kawan, apakah hanya kita akan melihat-lihat seperti ini dengan kondisi perairan Pariaman seperti ini? Karena mohon maaf 2011 itu kita temukan ekosistem bawah laut kita rusak parah. Walaupun begitu masih adalah beberapa titik yang bagus. Jadi kita tergerak untuk menyelamatkan terumbu karangnya. Bagaimana kita berperan, kita penyelam, mungkin kita yang bisa diberi akses untuk menyelam ke bawah laut. Apa yang bisa kita berikan untuk laut Pariaman ini? Itulah kita coba selamatkan terumbu karangnya. Kita melakukan transplantasi awalnya dari patungan kawan-kawan ya, karena kita ada tergerak lah hati kawan-kawan. Akhirnya mereka donasi. Setiap kegiatan kita bikin meja transplantasi, kita tanam. Itu yang kita lihat dan kita rawat selama kita menyelam. Dan alhamdulillah juga di 2013 kita udah banyak punya jaringan juga gitu dengan kawan-kawan di luar dan berkegiatan juga di Pariaman. Dan mereka juga berdonasi bersama ikut berdonasi menanam terumbu karang untuk kegiatan
Dan untuk yang lebih spesifiknya itu kita 2011 ya. Sebenarnya udah punya tamu wisata. Jadi kita udah bekerja sama beberapa tour travel di Sumatera Barat untuk bawa tamu ke sini. Itu mereka travel bawa tamu ke sini, mereka donasi. Kita yang menyelenggarakan paketnya. Paketnya itu namanya edukasi konservasi. Terdiri dari konservasi terumbu karang, konservasi penyu, konservasi mangrove. Jadi di 3 kegiatan ini tamu itu mereka nyumbang, mereka donasi, mereka adopsi mangrove, mereka tanam, kita yang rawat. Mereka donasi meja terumbu karang, kita yang nanam, kita yang menaruh ke dasar laut, kita yang jaga. Begitu juga dengan penyu. Kita kerja sama dengan UPT menyediakan menyediakan tukinya, mereka lepas, mereka bayar untuk distribusi. Itu nilainya lebih dari distribusi yang biasa gitu. Itulah donasi yang coba kita rangkul dari berbagai pihak untuk bagaimana mendukung kegiatan kita untuk konservasi, untuk kemudian bagaimana konservasi ini bisa bermanfaat untuk pariwisata. Mungkin itu penjelasan kita. Sangat luar biasa. Kalau sekali kami juga diajak menyelam. Insya Allah kalau ada waktu kita siap. Nyelam langsung nyubur. Siap. Gak lama lagi. Siap. Nanti di Bandung siap. Mungkin bisa ceritakan sedikit nggak Bang, bagaimana keindahan bawah laut Kota Pariaman itu agar bisa sahabat Gandoria itu tertarik untuk ingin menyaksikan secara langsung seperti apa keindahannya. Ya. Kalau selama ini kan persepsi kita daerah-daerah potensial selam itu kan daerah timur, Raja Ampat, Wakatobi, Bali, ya, termasuk di daerah-daerah di Sulawesi lah, di daerah Maluku gitu. Sebenarnya kita Sumatera Barat, pantai barat Sumatera punya spot-spot karena sepanjang kita punya laut pasti punya spot selam. Dan ini dari awal kita sudah komitmen di TDC gitu. Kita tidak akan menyamakan daerah lain itu yang indah itu dengan Pariaman. Akan berbeda potensinya antara timur dengan pantai barat. Walaupun tidak tidak bagus lah, bukan dalam kategori bukan bagus itu, ciri khasnya berbeda. Apa yang ada di timur belum tentu ada di sini. Apa yang ada di sini belum tentu ada di daerah timur. Artinya kita punya potensi masing-masing dan Pariaman insya Allah punya beberapa titik, beberapa spot selam yang sudah kita tandai, yang saya rasa tidak kalah lah dengan daerah lain. Dan itu kita buktikan, kita bawa kawan-kawan dari daerah timur itu nyelam ke sini, fotografer, kawan-kawan yang hobi berpetualang bawah laut, dan kita coba kenalkan di sini. Stasinya berbeda. Karena apa yang mereka temukan di sini tidak mereka temukan di timur gitu. Artinya kita punya prospek, kita punya potensi. Terus mungkin sahabat Gandoria ingin tahu nih, itu kan tahun-tahun kemarin. Nah tahun ini apa yang akan dilakukan oleh TDC? Namun kita cut sebentar ya, kita break sejenak. Oke, selamat siang sahabat Gandoria. Kita masih di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, masih bersama Bang Tommy Tambijo. Atau itu nama beken ya. Kalau nama aslinya itu Tommy Samsuar. Tapi lebih dikenal dengan Tommy Tambijo dong, Bang ya. Siapa sih nggak kenal dengan sosok Tommy Tambijo gitu. Nah, tadi Abang sudah banyak berbincang bagaimana keindahan bawah laut Kota Pariaman, dan apapun yang telah dikerjakan selama ini. Nah, untuk saat ini 2021 itu apa yang sedang dilakukan oleh TDC sendiri? Kebetulan sejak pandemi 2020 memang beberapa kegiatan kita terpaksa di-cancel, terutama itu kegiatan wisata gitu. Jadi ada beberapa paket wisata yang sudah deal dengan kita di 2019 ya, untuk dilaksanakan di 2020 ini di-cancel semua karena pandemi. Jadi ada banyak kegiatan yang artinya banyak dihilangkan. Karena kita masih dalam pandemi, tapi tetap organisasi kita dengan kawan-kawan tetap melaksanakan kegiatan konservasi, terutama itu perawatan, karena salah satu untungnya pandemi itu bagi alam dan lingkungan itu adalah ada jedanya. Artinya ada kesempatan bagi lingkungan itu terumbu karang, mangrove untuk untuk tidak
disibukkan oleh kegiatan manusia gitu. Artinya ada waktu rehat untuk bangkit kembali untuk lingkungan gitu. Selama 2021 kita tetap berkegiatan, kita ada kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk untuk kegiatan di laut itu kita ada kerjasama dengan lokal KKPN namanya di kementerian, di KKP, itu monitoring cetacean namanya. Cetacean itu lumba-lumba, jadi kita rutin melakukan monitoring lumba-lumba, dan ini juga potensi luar biasa Laut Pariaman karena ini mungkin posisinya agak jauh dari Pariaman. Ini potensi besar pariwisata Pariaman, lumba-lumba dengan berbagai jenis, dan itu luar biasa lah pokoknya. Dan ini ke depan akan kita godok juga, kita siapkan sebagai paket wisata juga karena ini berbasis juga konservasi gitu. Kemudian kegiatan konservasi mangrove di APAR ya, di APAR kita tetap bantu untuk pemeliharaan, pengawasan, juga pendampingan penelitian di APAR. Ini APAR ini sebenarnya ini pilot project kita sebenarnya dari awal. Jadi APAR itu kita bangun dari awal itu 2016, mangrove APAR itu. Kita kerjasama dengan CSR Pertamina juga 3 tahun, 2017, 18, 19. Kita kenalkan APAR. APAR yang dulunya tandus, yang tidak ada apa-apa. Iya. Bahkan di sana itu luar biasanya itu masyarakatnya ya menggantungkan hidup dari kawasan mangrove. Mereka ambil kayu, ambil pohon, ambil segalanya di sana. Ya, rusak, habis. Itu yang coba kita bersama-sama, kawan-kawan kita coba rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kita tanami kembali mangrove. Itu tadi mangrove yang ditanam di sana itu adalah donasi para tamu tadi. Jadi kita bawa tamu ke sana, mereka nanam, mereka yang biayai, kita yang melihara, dan sekarang alhamdulillah posisinya sudah lumayan lah. Artinya sudah mendatangkan income bagi masyarakat. Dan sekarang sudah dikelola oleh BUMDes, dan kita hanya pendampingan di belakang untuk kegiatan pemeliharaan aja, untuk konservasinya kita bantu. Tapi tetap kita bawa tamu-tamu ke sana. Seperti kemarin ada tamu penelitian dari Aceh, dan itu juga catatan penting bagi APAR, mangrove APAR ini. Mangrove APAR ini udah punya tamu rutin tiap bulan. Ada peneliti-peneliti, mahasiswa magang, KKN dari beberapa kampus lah, termasuk dari Malaysia. Kemarin ada dari Malaysia. Mereka udah berkegiatan di sana, udah melakukan penelitian di mangrove APAR. Jadi mereka ini sebenarnya kalau dilihat dari posisi pariwisata, mereka adalah wisatawan gitu, wisatawan yang mereka itu datang nginap. Ada yang sampai 40 hari, ada yang 2 bulan. Itu mereka nginap, mereka tinggal di sekitar perumahan, di rumah masyarakat, ada yang tinggal bersama masyarakat. Ya gimana ya? Pokoknya perputaran uang itu jelas gitu. Mereka ada kegiatan di sana, penelitian, termasuk juga ke laut, pendampingan penelitian terumbu karang. Jadi kita juga bantu kawan-kawan, adik-adik mahasiswa itu kalau meneliti, karena untuk penelitian itu kan ada izinnya, ada pendampingnya. Jadi kalau di sini kan ada UPT, PSD, KPS, DKP yang penyu sekarang. Jadi izin-izin penelitian mereka itu terumbu karang itu kan di sana. Jadi kita bantu untuk pendampingannya. Silahkan ambil data, kita tetap punya data juga. Jadi mereka meneliti, kita dapat data. Mereka selesai skripsi, tesis, disertasinya, mereka bagi dengan kita, dan ini jadi acuan bagi kita untuk kedepannya. Begitu Bu Dewi. Sangat luar biasa sekali. Dan memang saat ini kan pariwisata di Kota Pariaman sudah sangat terekspos ke keseluruhan, bahkan di Indonesia, bahkan luar negeri sekalipun. Nah itu kan tidak terlepas dari penjagaan atau kerjasama dari masyarakat ya Bang ya. Nah itu bagaimana nih Abang mengedukasi masyarakat agar bisa menjaga lingkungan sekitar? Ya, tujuan kita dari awal memang selama ini kita kembangkan di Pariaman bukan dalam artian hanya untuk hobi gitu. Memang target kita bagaimana potensi bawah laut, artinya potensi lain pariwisata Pariaman yang selama ini mungkin dikenal pantai, pulau, daerah-daerah pesisir lah. Gitu. Tapi selama ini kan orang belum kenal bawah lautnya. Yeah. Dan itu pun tidak semua orang yang tahu bawah laut Pariaman itu bagus. Punya potensi ya, karena untuk menjangkau ke bawah itu sulit gitu, walaupun ada nelayan yang tahu, mereka tahunya itu hanya melihat dari posisi aja, bukan melihat ke bawah gitu. Dan kita di TDC dari awal berdiri itu udah kita kampanye
Memang kampanye kita ambil foto, kita ke kampung-kampung nelayan, kita kasih lihat ini foto bawah laut Pariaman, seindah ini dan ini potensial untuk pariwisata. Ini kalau tidak kita yang jaga siapa lagi? Nah, akhirnya kita di kampung-kampung nelayan itu dapat dukungan dari kawan-kawan nelayan, dari bapak-bapak nelayan itu dapat dukungan. Bahkan mereka pun ikut menjaga gitu. Yang selama ini mereka parkir buang jangkarnya misalnya di kawasan kayak di Pulau Jong dulu buang jangkar sembarangan, kini mereka nggak mau lagi. Ada yang bikin boya namanya, ada mooring buoy namanya, jadi tambatan kapal itu mereka nggak buang jangkar lagi, tapi udah diikat gitu, mereka udah tahu. Bahkan mereka juga ikut menjaga dari kapal-kapal luar, ada ya tanda kutip lah, ada karena potensi Pariaman ini besar, ada lah masyarakat kita dari daerah luar itu yang mencari ekonomi di sini, tetapi mereka tidak memikirkan keberlanjutan lingkungannya, terumbu karangnya dirusak, apanya dirusak, tapi setelah itu kita yang jadi korban. Artinya ini nelayan ikut menjaga gitu. Termasuk kampanye kita ya di TDC itu anggota kita kebanyakan anak nelayan. Kita didik anak nelayan. Kebetulan hampir separuh anggota kita di TDC itu nelayan. Jadi mereka ini sekarang yang lebih dominan itu Desa Ampalu sama Apar. Jadi nelayan-nelayan di Desa Ampalu sama Apar itu memang dari awal kita libatkan. Karena tujuan kita itu kalau kita saja yang merawat laut, sementara mereka ini selama ini merusak, tidak matching juga gitu. Akhirnya kita masuk, kebetulan di Ampalu kita sekeri juga di sana, kebanyakan juga kegiatan kita ada di sana, kita rangkul semua. Jadi adik nelayan kita rangkul, kita ajak latihan selam karena dalam tanda kutip selam ini olahraganya seksi gitu. Seksinya maksudnya tuh wahnya tuh luar biasa karena kalau udah bisa nyelam tuh bangganya luar biasa gitu. Artinya kita dekatin mereka melalui itu gitu. Kita ajak gabung, sertifikasi, ajak nyelam, sedikit demi sedikit kita arahkan mereka ke arah mencintai lingkungannya gitu. Memanfaatkan pariwisatanya kemudian mencintai lingkungannya. Sampai sekarang kita jalan seperti itu. Dan alhamdulillah adik-adik nelayan itu sekarang mereka udah tahu. Kalau dulu ya, kalau ceritakan dulu masyarakat itu kalau nangkap ikan pergi dengan payah, kalau masuk ke dalam ke dalam pukeknya itu penyu, itu bagi mereka kabaji, penyu itu dipukul sampai mati. Dan setelah kita coba kasih pengertian lah, kita dampingi, kita kasih pengetahuan lah. Sekarang udah nggak mau, bahkan mereka udah ngingatin. Ini ada TDC, sekarang kita sama kawan-kawan TDC, nanti kalau kita pukul seperti ini kan tidak enak, nanti ada yang lapor gimana, kita yang tidak enak sama kawan-kawan. Artinya seperti itu kita coba masuk gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini, adik-adik nelayan itu udah menjadi guide, maksudnya guide itu guide nyelam, udah menjadi pendamping tamu nyelam, pendamping tamu penelitian. Walaupun secara pendidikan mereka tidak bisa menyumbang, tapi secara keahlian mereka bisa nyumbang untuk kawan-kawan yang melakukan penelitian seperti itu, Bu. Oke, sampai saat ini apa saja nih penghargaan yang telah diterima oleh TDC sendiri itu, Bang? Kalau penghargaan, ini yang seingat saya ya. Saking banyaknya gitu, jadi nggak tahu yang diingat lagi. Ada Kalpataru, ada Pemuda Pelopor tingkat nasional 2017 itu kalau tidak salah. Ada pegiat konservasi dari KKP, tapi saya tidak ingat detail penghargaannya, tapi saya ingat yang memberikan. Ada dari beberapa kawan-kawan pelaku usaha travel sebagai penyelenggara pariwisata, termasuk saya lupa. Pokoknya adalah banyak ya gitu ya. Jadi kalau sahabat Kendoria pengen tahu ya silakan ke Sekre gitu. Silakan di Sekre ya. Kebetulan di Sekre kita pajang gitu ya. Oke. Nah ini Bang, ini yang menarik. Bagaimana nih sampai saat ini kolaborasinya bersama pemerintah Kota Pariaman? Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah Kota Pariaman ini sejak awal kita kerjasama, karena sebagian besar apa yang kita lakukan itu peran pemerintah gitu. Artinya kita mencoba membantu pemerintah melalui kegiatan kita. Artinya apa yang tidak bisa dilakukan pemerintah kita masuk di sana. Dan alhamdulillah support pemerintah sampai hari ini luar biasa. Contoh misalnya,
selam itu kan olahraganya mahal, maksudnya alatnya mahal. Kita dibantu setiap kegiatan kita dibantu oleh pemerintah daerah melalui dinas perikanan, karena di sana ada alat, peralatan, kita dibantu. Maksudnya dibantu itu kita disupport lah. Artinya alat-alat yang ada di dinas bisa dipinjam kapanpun dengan kegiatan. Ini tetap kerjasama seperti itu. Dan bahkan kalau boleh saya sampaikan, Pak Wali juga sebenarnya anggota TDC, pembina TDC sebenarnya. Pak Wali itu penyelam, penyelam berlisensi, termasuk Pak Kadis Kominfo yang lama, Pak Henry. Beliau penyelam berlisensi gitu. Artinya pernah kita kerjasama seperti itu. Artinya apa yang kita lakukan ini disupport oleh pemerintah, dan kita pun seperti itu, tujuan kita memang bersama dengan pemerintah untuk memajukan Pariaman, selama di sektor pariwisata dan pariwisata yang berkelanjutan lah seperti itu. Itu Bu Dewi. Oke, berbicara masalah seperti ini sebenarnya nggak cukup waktunya, tapi tetap kita dibatasi dengan waktu. Insya Allah lain waktu kita bisa undang Bang Tommy lagi, kita minta ceritanya, dan sangat menarik sekali untuk membahas pariwisata yang berada di bawah laut itu ya. Terakhir Bang, bagaimana nih kedepannya TDC ini dengan harapan kedepannya seperti apa ini Bang? Ya, harapan kita mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, karena dari sektor pariwisata memang merasakan dampak luar biasa dari pandemi ini. Hampir semua sektor lah, termasuk kita dari penyelenggaraan operator wisata lah, wisata konservasi memang nol. Kita kembali ke titik nol gitu. Tidak ada tamu, tidak ada pemasukan, tidak ada kegiatan secara ekonomi gitu. Memang secara organisasi ini cukup berat, tetapi ini kita akali. Memang secara organisasi kita sudah siapkan sebenarnya. Kita krisis-krisis seperti itu, tapi mudah-mudahan harapan kita ke depan, mudah-mudahan pandemi ini berakhir, pariwisata bergeliat, roda ekonomi berjalan, karena Pariaman salah satunya itu yang menggerakkannya pariwisata. Karena pariwisata itu multiplier effect gitu. Satu bergerak, semuanya dapat duit gitu. Kalau pariwisatanya mandek, semuanya juga akan mandek. Harapan kita mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, kita bisa aktif seperti biasa kembali. Mudah-mudahan, kita aminkan semuanya sahabat Gandoria ya. Baik sahabat Gandoria dimanapun Anda berada, kita akhiri perbincangan kita pada podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman siang hari ini. Terima kasih Bang Tommy Tamijo, sama-sama selaku Ketua Tablik Diving Club TDC Kota Pariaman ya. Mudah-mudahan sukses terus, tetap semangat menjaga ekosistem di bawah laut agar laut Kota Pariaman lebih indah dan lebih terpromosi lagi. Amin. Sehingga banyaknya wisatawan mengunjungi Kota Pariaman. Terima kasih sahabat Gandoria, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.